sekitar 2 jam. Terus gue nggak bisa dapat nih. Nah, eh, harusnya di 2 jam itu kalian berhenti ngerjain soal ini. Harus ada hal lain yang harus kalian cari tahu, kayak explore ke Google atau tanya di Discord, tanya Harkon atau tanya gua gitu segala macam. Harus ada hal yang dilakuin gitu. Jadi stop time-nya itu diatur sebelum burnout ya. Jadi misalkan kalau kalian mau ngerjain sesuatu nih, gue mau ngerjain ini nih, logic knowledge encrypt tugas. Nah, gue set stop time-nya itu kira-kira sejam buat ini. Tapi kalian harus konsisten tuh, bener-bener sejam kalian berhenti. Kalau sejam bener-bener nggak kelar nih, ya udah berhenti. Kalau misalkan sejam lagi in progress, jalan lanjutin aja. Tapi kalau sejam belum dapat juga, berhenti. Nah, pas berhenti, kan harusnya step selanjutnya explore atau nanya kan ya. Tapi jangan langsung nanya atau explore dulu. Kalian eh, ngambil mood dulu, jadi nggak balikin moodnya lagi dulu. Soalnya beda yang apa lanjut next belajar materi lagi dari mood kalian yang bagus dari jelek sama yang jelek dari bagus gitu, beda. Kalian tuh soalnya drain energinya nol lagi soalnya pas pas nge-spend buat pahamin soal ini. Jadi sebelum explore balikin dulu moodnya, energinya. Nah itu bebas balikin energinya, setiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak rest berapa jam, tidur, main game kayak gitu. Nah pas energinya 100% lagi nih, kalian baru nanya tentang ini. Misalkan langsung tag Harkon. Eh, misalkan tadi gue siang udah ngerjain soal ini gitu. Tapi gue nggak bisa dapet, misalkan gimana gimana gimana. Nah baru kalian lanjut gitu. Karena udah rest tadi kan bakal semangat lagi soalnya. Energinya udah ada lagi. Gitu sih Matrix. Jangan dipaksa dipaksa kayak 10 jam lanjut, enggak sih. Thank you bang. Serius bang, 2 hari ini sampai bener bang. Berarti nggak apa-apa ya, istirahat dulu ya bang. Istirahat dulu. Gitu. Di Hacktivate juga pada istirahat dulu. Mau mereka tuh, jadi orang-orang ngoding tuh hampir 15 jam lebih kan ya, waktu gue bootcamp tuh 15 jam itu nggak tanpa istirahat. Mereka malah lebih pinter, kayak apa, istirahatnya 30 menit 25 menit. Ada metodenya, gue lupa namanya, Podomoro apa namanya, Podomoro timer. Jadi setiap 10 menit handle tackle problem yang hard, habis itu 5 menit rehat kayak gitu, 5 menit rehat, 10 menit rehat kayak gitu. Ada yang 70 30 spend, 30 rehat kayak gitu. Ada metodenya sih. Harusnya gue masukin materi, tapi nanti gue tambahin deh materinya di kelas 1. Thank you bang. Jadi rest tuh harus disisipin, jangan dihajar terus sampai 10 jam, 8 jam, jangan. Siap. Bakal mampus soalnya. Ya bang, ini udah capek nih kepala. Wajar, wajar. Kelas 1 mah enggak. Itu justru progresnya, nikmatin aja. Ada lagi nggak yang lain? Kira-kira sama week 1? Kayak 21 40 nih. Buset. Going once, bang ini termasuk apa nih? Si Zudu nanya, bang ini termasuk catching kan ya? So aku refresh keadaan action tidak reset precondition, aku tidak login ke website. Oh, nggak catch juga sih. Bisa aja disimpan di backend ini. Ini satu API, terus mereka punya 5 data nih. Ada satu objek datanya isinya count sama name-nya kan, sama icon. Setiap dia klik nanti update ke database itu. Belajar catching gini di mana ya? Sebenarnya itu bukan catching sih, jadi tuh aku precondition aku tidak login ke website, ya bisa juga, siapa tahu ini public API responsnya, jadi khusus buat guest itu bisa nge-like.
Oke, nggak ada ya yang di week 1. Mungkin bisa gue mulai ya week 2-nya. Ini mungkin ada beberapa yang bukan anak fase 1. Kalau mau kalian lihat kelas fase 1 nggak apa-apa. Walaupun kalian bakal pusing juga. Oke, jadi kita masuk ke week 2, backend fundamental MVC. Nah, congrats buat kalian semua yang udah sampai week 2. Gue tahu rasanya belajar logic di week 1 itu anjing banget. Apalagi graph. Gue juga yang bikin materinya aja anjing banget. Itu emang pokoknya ngeselin. Tapi sebenarnya week 1 itu materinya nggak kayak gitu. Sebenarnya tuh ada JS Racer segala macam. Itu dulu tuh nggak kayak gitu gue bikinnya. Cuman menurut gua yang sekarang lebih berguna itu soal-soal CP di interview. Makanya gua taruh di sini yang baru-baru gitu. Jadi gua update soalnya. Yang kayak gitu tuh jarang sebenarnya diajarin di formal-formal kan. Di perkuliahan juga mungkin lebih ke dasarnya doang kayak tentang grafnya doang. Itu ada materinya. Dan nggak lebih ke cara tackle problem CP-nya kan. Makanya gue tekanin itu biar kalian nanti interview tuh nggak bingung gitu. Apalagi live code kan di depan di interviewernya. Minimal kalian bisa nge-sorting segala macam lah gitu. Jadi makanya week 1 itu sebenarnya yang paling susah kalau menurut gua. Setelah ini mungkin lebih gampang. Lebih gampangnya bukan kayak kayak apa ya? Lebih lebih ke mudah memahaminya aja sih. Kalau yang week 1 emang susah banget dipahamin karena CP kan, competitive programming. Kalau yang week 2 itu sampai week 4 lebih ke teori. Teori dan langsung praktek dan itu udah ada juga template code-nya bisa kopas-kopas gitu. Kalau di fase 1 mah kopas sudah nggak masalah karena kalian udah punya logiknya, itu yang pertama. Problemnya kan orang-orang programmer kopas-kopas gak boleh itu karena nggak tahu cara prosesnya kan. Kalau gue mah udah yakin sama logik kalian itu udah boleh kopas-kopas lah. Ini nggak masalah menurut gue. Jadi week 2 itu kita bakal belajar dasar-dasar backend. Uh, kita bakal kupas lebih tentang Node.js. Jadi kan kalian tuh belajar Node.js tuh cuman kayak lebih ke nulis code, abis itu jalanin, running, printing segala macam kan, konsol log code-nya. Cuman ngeliat input sama output. Sebenarnya Node.js itu bisa ngapain aja, bisa nge-read file, nge-write file, bisa upload juga, bisa bikin API, bisa bikin login segala macam. Itu kita bakal kupas di sini sekarang biar kalian tahu cara bikin backend yang proper tuh gimana. Nah, kita juga bakal ketemu kayak hal-hal yang lebih ke database. Jadi cara menyimpan data di platform apps itu kayak gimana? Itu juga bakal belajar karena semua kan tentang data di belakang kan. Jadi terlepas dari kalian belajar server sama backend doang, jadi kalian belajar database juga. Nanti komunikasi dari backend ke database-nya itu gimana? Terus kita pakai ORM apa itu gue jelasin juga caranya gimana. Nah, ini nanti di week 3 atau week 4 kalian kan belajar SQL Builder ya. Jadi gua tuh nanti kalau materi gua tuh uh, pas kalian bikin API, komunikasi ke database-nya itu nggak pakai SQL langsung. Jadi pakai framework buat lebih mudah aja dan lebih readable code-nya. Jadi nggak manual nulis SQL insert segala macam terus join table harus pakai SQL. Karena di dunia kerja itu fast pace kan. Nggak mungkin lu nulis-nulis SQL sampai 1000 code segala macam buat join table 3 atau 4 table. Udah pasti pakai SQL Builder semua, pakai ORM. Nah, yang paling common di bootcamp itu kalau kalian pernah dengar itu namanya SQLize kan. Gua ganti itu di materi gua ini pakai Prisma karena lebih mudah dan lebih maju. Jadi di Prisma itu nggak ada lagi tuh migrasi-migrasi tai kayak SQLize. Kita cuma langsung skema push aja ke DB-nya. Nah, di week 2 udah nggak ada logic, tapi ada satu refresh logic nanti di akhir weeknya. Karena gue takut kalian tuh logiknya hilang lagi pas kalian udah belajar yang lain. Karena ada beberapa orang yang kayak gitu. Jadi gue pengen kalian logiknya tetap konsisten gitu sampai kelar P1 ini. Terus yang mau gue tekanin di sini ekspornya sih, soalnya nanti lebih banyak teori. Jadi kan kalau teori itu kayak cuman baca terus kadang ada yang cuman lewat kuping kanan kuping kiri doang kayak ya udah ngelihat
sekitar oh iya ngerti-ngerti, padahal pas diimplementasi kita belum terlalu ngerti kan. Lebih bagus tuh kalau setiap explore langsung dicobain sih, kayak siapin aja kayak kayak gini nih test.js, habis itu langsung kopas terus jalanin kira-kira apa yang terjadi gitu. Nah, terus em, di week 2 ini gue bakal kasih beberapa gambaran konsep yang kita pakai yaitu MVC. Jadi sebenarnya backend itu konsepnya banyak, nggak cuma MVC doang, cuman gue mau kalian belajar MVC karena lebih mudah dipahamin sama newbie. Karena cuma 3 doang konsepnya, model, view, sama controller. Kalau yang lain-lain tuh masih ribet lah. Bisa ada yang model service view kayak gitu nggak pakai controller, ada juga yang nggak pakai model kayak gitu, digabung semua. Jadi yang paling common sebenarnya MVC, kalian juga udah pernah dengar gitu. Terus itu aja sih sebenarnya di backend. Nah, mungkin kalian bakal males belajar di backend fundamental ini karena dasar banget dan kulit banget lah, kayak nggak langsung dalam. Sebenarnya kalau bootcamp lain tuh kalau misalkan belajar backend itu langsung aja, kayak langsung belajar Express, langsung npm install Express, jalanin servernya, udah jalan localhost 3000 kayak gitu. Langsung bikin API, /get, ngapain langsung /post, bikin API segala macam, udah CRUD jadi, tembak ke database, komunikasi segala macam, udah selesai. Template-nya dikasih sama mentornya kayak gitu. Gue juga udah punya template sendiri sebenarnya. Kayak gini nih, gue punya template code gue. Ini gue bakal kasih di fase 3 sih nanti. Jadi gue lihat gambarannya kalau kalian udah jadi backend tuh kayak gimana. Nah, ini salah satu freelance project gue. Nah kayak gini nih gue udah punya template-nya nih. Jadi kalian tinggal pakai doang nih. Tinggal jalanin code-nya selesai gitu. Di sini nanti udah ada kayak controller user gitu. Udah ada user management, jadi udah ada CRUD user gitu. Udah ada dokumentasinya juga. Sebenarnya bisa gue langsung kasih kalian terus langsung jalanin code-nya langsung npm run dev gitu misalkan. Ya selesai gitu kalian belajar backend. Nah cuman gue nggak mau kalian kayak gitu, kayak nggak mau kalian belajar dari template doang. Takutnya pas kalian kerja terus bikin sendiri dengan arsitektur yang berbeda kan bingung kan. Jadi kita belajar mulai dari teori Node.js-nya dulu sampai cara bangun backend dari awal dari nol. Sampai sebelum kalian bikin API, kalian bikin dulu di lokal gitu tanpa API. Sebelum bikin database, bikin dulu database dulu di lokal pakai JSON kayak gitu. Jadi semuanya kulit semua dapat gitu. Pas belajar dalamnya kalian udah tahu gitu dari luar, oh ternyata simulasi backend yang sebenarnya itu gini, sebelumnya udah buat di lokal sendiri kan. Itu. Oke, jadi gue bakal mulai beberapa yang gue highlight di week 2 nih. Nggak semuanya sih bakal gue jelasin soalnya waktunya bakal cukup. Ini paling sekitar sampai jam 10-an doang atau jam 10 lewat gitu. Jadi nggak bakal lama, 30 menit, 40 menit cuma jelasin. Nah, waktu kalian juga lebih berguna buat explore sih daripada dengerin live class. Yang pertama yang gue mau highlight Node.js teori. Jadi pas di fase 1 itu kalian bakal tahu nih Node.js itu apa sebenarnya. Jadi pas di fase 0 sebenarnya kalian tuh bukan belajar JavaScript sebenarnya. Jadi belajar Node.js yang kalian running itu di dalam terminal itu bukan JavaScript sebenarnya, Node.js. Nah, JavaScript itu apa? JavaScript itu dulunya itu dia tuh bahasa pemrograman buat UI browser. Jadi buat ngehandle logic UI digabung sama HTML sama CSS. Nah, dulu kalau kalian tahu itu browser sebelum komponen itu dia pakainya Ajax. Dia mainnya DOM dulu tuh. Makanya kita belajar DOM kan pas waktu fase 0 karena itu JavaScript yang sebenarnya. Itu yang di website itu di running di inspect element nih. Kalau kalian inspect element, nah ini tuh JavaScript sebenarnya. Ini kalau console log di sini baru JavaScript gitu. Bukan console log di apa namanya? Di Visual Studio Code itu bukan JavaScript. Ini JavaScript sebenarnya nih. Ini yang kalian lihat di sini JavaScript sebenarnya. Nah, kalau di sini itu bukan, ini Node.js. Nah,
Kenapa itu berbeda? Karena Node.js itu frameworknya dari JavaScript. Jadi JavaScript itu bukan bahasa pemrograman sebenarnya. Yang bahasa pemrograman itu Node.js-nya. JavaScript itu cuman type UI dari sisi depan. Nah, kenapa gitu? Karena waktu pas 2017 atau 2016 gitu, Node.js tuh dia ngelebarin sayap dia. Dia bikin runtime yang jalan di sisi server atau backend. Makanya banyak tuh bermunculan library Node.js yang baru. Sama dia ngepakin sayap juga ke desktop, ada Electron, ada React.js juga, ada Vue.js segala macam. Makanya JS tuh booming banget karena bukan sekedar browser typing doang. Sekarang dia jadi bahasa pemrograman beneran dan bisa full stack gitu. Nah, sebenarnya yang gue mau highlight di Node.js itu caranya dia bekerja. Sebenarnya Node.js itu mesin V8 yang dibangun di atas JavaScript. Itu dikembangin sama Google. Nah, dia tuh V8 ini tuh ditulis pakai C++ sebenarnya. Jadi Node.js itu nggak secepat C++, tapi cara ngeksekusi code-nya tuh sama. Terus dia punya fitur-fitur event loop, non-blocking I/O kayak gitu. Nanti kita belajar sama model asinkronusnya buat nge-handle async API kayak gitu. Nah, nggak harus banyak belajar sih, tapi yang gue pengen tahu tuh kenapa kita harus belajar Node.js itu sebenarnya lebih ke apa? Ke flexibility-nya kan. Karena kita sekali belajar JavaScript kita udah bisa tahu Node.js, dapat backend, dapat frontend, dapat desktop juga. Kalau dipikir-pikir dibandingin sama yang lain, sebenarnya Node.js ini lemot. Jauh banget kalau dibandingin sama Rust, terus Go segala macam itu hampir jauh. Karena non-blocking I/O-nya ini. Dan concurrent kan, dia itu cuma jalan di satu node doang, baru dipecah jadi worker, nggak kayak yang lain bisa jalan berapa node gitu dalam satu indeks. Nah, bagusnya itu library-nya support karena rame kan, itu juga. Nah, dipakai buat apa aja Node.js? Ya aplikasi web pasti, habis itu real time application itu pakai socket I/O. Nanti kalau kalian bikin game itu kan harus real time tuh datanya, pakai WebSocket API-nya. Itu bisa juga pakai Node.js. Microservices bisa pecah-pecah service segala macam. Bisa bikin event microservices juga pakai Kafka. Ada aplikasi IoT juga, ada beberapa modul IoT di Node.js. Itu kalian bisa bikin Arduino segala macam, bisa komunikasi sama backend-nya juga. Bikin robot lah. Sama aplikasi jaringan. Jadi ada beberapa kayak aplikasi yang bisa handle jaringan networking, itu bisa juga pakai Node.js. Habis itu Node.js untuk backend development. Nah, ini kita develop backend kan pakai Node.js. Jadi ada beberapa modul yang bakal kita pelajarin kayak server development. Nanti kan kita bikin server tuh. Server tuh kayak komputer yang bisa jalanin Node. Nanti kita bisa nge-hit ke komputer itu dan balikin sebuah data. Habis itu ada asynchronous programming. Ini di dunia backend udah pasti banyak lah disebut dan banyak keluar. Jadi setiap operasi di backend itu kan ada beberapa waktu yang ditunggu buat ngeksekusi hal tersebut kan. Karena kalau udah di backend itu mainnya kan sama data. Sebanyak apapun datanya itu sesuai sama waktu yang kita tackle. Time complexity kan ngaruh kan. Nggak bisa sinkronus tuh jalan code-nya. Kayak misalkan mau nge-get 10.000 data dari API ini, kan pasti ada waktu yang ditunggu, tergantung internet speed sama latensi kan. Nah, itu nggak bisa pakai sinkronus. Bakal ke-catch dia, atau jatuh kan eksekusinya. Makanya ada sinkronus, jadi dia bisa wait dulu. Nunggu code ini kelar dulu, sampai dapat datanya, baru lanjut code yang lain. Kayak gitu. API development, ini nanti kita bakal bikin API. Nanti gue juga bakal jelasin apa itu API, Application Programming Interface. Itu kayak setiap aplikasi itu bisa komunikasi satu sama lain lewat ini. Jadi juga cara konsum front end juga pakai ini juga. Habis itu ada real time application, nanti bakal belajar cara tackle WebSocket. Habis itu ada microservices. Ini nanti gua nggak dalam sih, soalnya nggak terlalu penting. Karena rata-rata di Indonesia juga masih pakai monolith. Jadi gue cuman kasih tahu kulitnya aja sih, nggak terlalu dalam tentang ini. Ini kalian kalau belajar, kalau kebetulan company kalian pakai microservices aja.
Habis ada server side rendering, ini bakal ketemu di fase 2 karena gak terlalu penting juga di fase 1. Ada proxy server, nanti kita belajar beberapa tentang course sama caching. Caching ini gue bakal jelasin kulitnya doang, soalnya nggak terlalu banyak berguna buat sekarang karena ini juga apa namanya, opsional, nggak semua company juga pakai caching. Ada authentication and security, nah ini wajib soalnya setiap backend itu pasti ada authenticate sama authorization kan, sama database connectivity, ini wajib juga. Itu untuk Node.js. Di sini ada yang mau ditanya nggak? Going once. Kalau nggak ada, gue lanjut highlight yang kedua. Backend konsep hampir semuanya udah gue bahas ya. Ini bisa kalian ulang aja. Gue mau bahas ke Node.js module. Jadi langsung aja. Jadi code itu sebenarnya bisa dipecah-pecah. Selama ini kan kalian ngerjain tuh satu indeks doang kan, satu file, satu indeks doang kayak gini nih. Nah ini satu file nih. Sebenarnya kita tuh bisa gabungin setiap file gitu, atau namanya include lah kalau di HTML itu kalau mau gabungin file. Nah cara gabunginnya itu pakai modul. Jadi bikin file kita ini bisa dipanggil di file lain gitu kan, kita punya tes kedua. Nah cara buat kita panggil file ini di sini itu kita bungkus file ini jadi modul, namanya Node.js modul. Nah, cara membungkusnya itu gimana? Nah, biasanya itu pakai modul export. Nih, kayak gini. Bisa juga pakai export kayak gini, hampir sama sih. Nggak ada bedanya. Jadi contohnya, kita punya function add sama subtract nih. Kayak gini. Tapi gua nggak mau pakai function ini di sini. Misalkan kalau biasa kan kayak, kalian harus kayak gini kan. Add kan 8 sama 10 gitu. Nah ini kan kayak biasa. Nah gue mau pakai function add sama subtract ini di tes 2. Nah ini kita bisa modul export. Jadi bisa kita export. Nah export ini juga bebas nih, bisa langsung variabelnya yang di export atau bisa objek. Jadi kalau objek ini bisa banyak yang diekspor. Nah kita coba export 2 ya, kayak gini. Nah ini contohnya nih. Nah nanti kita bisa panggil nih filenya dengan cara require. Require itu cara ngambil modulnya. Require ini parameternya jadi modulnya. Ini path modulnya gitu. Nah pathnya kan ada di sini nih. Jadi kita bisa lihat misalkan namanya apa, math require. Nah kayak gini. Ini sebenarnya bisa tes JS juga, bebas. Sebenarnya kalau udah tes udah langsung ngarah ke indeksnya sih. Nah ini kalau di console.log math ini isinya apa? Math ini isinya jadi file yang kita ekspor tadi atau kita yang kita ini tadi. Wait. Node.js test2.js. Nah. Jadi kita udah bisa dapetin function di luar file ini. Nah ya udah kita tinggal pakai deh math kayak gini. Kita bisa pakai di sini. Lihat gua not test 2JS kan. Kan 18 kayak gitu. Nah, buat apa bikin modul ini? Karena nanti nggak mungkin kalian bikin backend di satu file doang, hampir 10.000 misalkan 10.000 dan di sini. Pasti dipecah-pecah. Contohnya kayak gini. Kalian pasti punya banyak gitu, kayak satu controller punya user management. Dari user management ini punya banyak controller lagi. Kayak ada profile controller, ada mitra. Nah dari semuanya ini bakal kita masukin tuh. Kita bakal ekspor semua jadi modul. Kayak gini juga gue bakal ngambil modul-modul lain kayak service, profile service. Nah kayak gini nih profile service tuh. Gue isinya ada beberapa function dari profile service. Dan ada create profile, ada query profile kayak gitu. Jadi lebih rapi code-nya. Karena kalau mau tracking juga gampang jadi. Oh, gue punya address management, gue punya district service, gue punya province service gitu.
nggak satu file langsung sabrek distrik sama Provence, nanti nyarinya susah gitu pakai Provence kayak gini ribet. Sedangkan kalau kayak gini lebih rapi, distrik ya udah ini cuma create distrik, rootnya distrik aja kayak gini tuh. Sedangkan kalau Provence ya udah kayak gini. Jadi itu fungsinya modul, biar code kalian lebih readable dan bisa ngemodularin code kalian juga. Karena kedepannya di phase 1 itu kan belajar backend bakal banyak yang perlu di handle kan tiap CRUD itu. Nah bagusnya itu dipisah. Semakin kecil code kalian semakin bagus lah di trackingnya. Jadi fungsinya kayak gitu. Nah biasanya kan kalau kayak gini males ya kayak mat.r kayak gini. Biasanya gua tuh langsung spread kayak gitu. Ini ya sih. Jadi bisa langsung ngambil functionnya. Nah ini kan kelihatan. Jadi bisa langsung pakai aja gitu. Tanpa harus define variabel lagi atau nama variabel lagi. Terus kita bisa sesuaiin kita. Misalkan kalau di sini cuma pakai add ya udah nggak usah ngambil subtract. Ini ngurangin memori juga. Itu cuma nge-export add-nya doang. Untuk modul oke. Bis itu lanjut library. Ini gua highlight sedikit-sedikit ya, jadi kalian bisa langsung ulang nanti. Oh sorry, wait. 2 menit gua buka pintu dulu. Oke lanjut. Sorry gue bukan teman gue. Lanjut ke library. Jadi library itu kumpulan code yang ditulis sama developer lain terus diupload ke suatu tempat. Nah nama tempatnya itu ada package manager. Kalau kita bisa lihat itu ini ada npm kan. Nah ini namanya package manager. Itu kayak GitHub-nya buat library lah. Karena semua orang kan setiap apapun proses itu udah pasti dipakai sama semua orang gitu. Jadi kayak cara bikin convert date ke string itu udah pasti orang udah pasti tahu gitu, udah pasti ada yang pernah buat itu, makanya di-upload jadi library. Nah ini kalian bisa cari semua library yang ada di Node.js, itu ada banyak banget. Contohnya kayak Moment, ini buat ngehandle apa namanya, ngehandle date. Ini kita bisa langsung lihat documentation-nya juga. Nah ini kenapa kita wajib banget explore itu kayak bisa ngeliat gitu cara pakai cara pakai momennya kayak gini, cara ngeformatnya, cara bikin config-nya juga gitu. Nah ini bisa dibaca-baca aja kalau apa lagi mau spend buat explore. Jadi library gitu. Jadi beberapa proses itu sebenarnya udah ditulis dari code dan udah di package jadi library. Kalian tinggal pakai. Sebenarnya jadi kalau mau jadi programmer itu sebenarnya tinggal pakai library doang. Nggak bikin dari nol, sebenarnya nggak ngoding dari nol. Nah itu udah pasti udah ada toolsnya gitu. Tinggal dipakai doang. Cuman problemnya kan gimana cara pakainya kan. Nah itu logic yang handle itu. Makanya kalau udah punya logic, hampir semuanya itu bisa 90%. Tinggal dipikirin aja cara gunanya gimana. Ini kalau kalian udah lihat cara gunanya juga udah langsung tahu gitu. Makanya kalian setiap belajar tools baru itu lebih ke ngelihat cara penggunaannya aja sama cara installnya udah gitu doang. Nah ini terus package manager ini npm harusnya udah keinstall di Node.js kalian. Setiap kalian install Node.js itu udah pasti ada npm. Nah nih
Jadi udah pasti ada manajernya gitu. Tinggal kita cara pakainya aja dan bikin package JSON-nya. Nah, gue jelasin sedikit tentang package JSON. Package JSON itu tempat kalian define semua package kalian atau library kalian. Ini contohnya kalau isi package JSON backend yang sebenarnya. Nih, jadi semua dependensi atau library itu di handle di sini. Jadi kalian bisa ngeliat versinya berapa dan itu diinstalnya itu ke mana dependensi yang sini atau dev gitu. Nah, nanti semua library ini setiap diinstal bakal masuk ke yang namanya node modules. Nah, ini nggak boleh di-push ke GitHub. Kenapa? Karena berat banget. Ini node modul ini jadi library semua yang dipakai termasuk internalnya Node.js juga yang dipakai buat aplikasi ini. Nah, itu nggak bagus. Jangan sampai diinstal, jangan sampai di-push ke Git. Makanya setiap kalau konsum aplikasi orang itu pasti kita npm install dulu karena node modulnya itu nggak ada di Git. Jadi modul-modulnya itu bayangan. Cuman ada di package-nya doang, ditulis doang di sini. Nah, kalian yang di lokal install sendiri gitu. Nah, itu kita juga bisa define script-nya. Jadi npm itu bisa running command. Misalkan kalau mau start pakai PM2 itu kayak server management. Itu bisa di define juga di sini. Terus misalkan dev kita bisa pakai nodemon itu jadi setiap ada yang error, kalian nggak perlu running server ulang gitu. Jadi server kalian tetap jalan sambil development gitu. Script ini berguna, makanya kalau kalian cek bisa npm run dev itu karena ada script ini gue yang define sendiri gitu. Jadi npm run dev sama start itu bakal beda gitu. Kalau ini kan pakai PM2 jalan clusternya gitu. Dengan kalau run dev beda, dia pakai nodemon. Nah, itu beda nodemon dia jalannya. Nah, ini package JSON. Nah, nanti di fase 1 itu kalian bakal sering-sering project-nya itu udah pakai package JSON karena udah pakai library kan. Library kalian ini harus ditulis di package JSON gitu. Buat diinstal modulnya. Jadi gue bakal jelasin cara pakai npm sama cara buat package JSON-nya gimana. Ini nanti node modules kalian bisa baca sendiri full ya. Ini gue langsung jelasin aja cara buat package JSON-nya dan cara pakainya. Nah, biasain kalau mau ada project atau soal yang ada package JSON ya, buat folder baru. Ini belajar modul. Nah, ini kita masuk dulu ke belajar modul. Masih kosong kan? Nah, cara buat package JSON itu buat awal-awal inisialisasinya itu npm init min-y. Ini min-nya itu lebih ke yesin semua opsional ya. Sebenarnya ada pilihan pas npm init itu. Tapi min-nya lebih gampang lah. Nah, ini langsung ke buat package JSON kalian. Dependensinya nggak ada kan? Tuh. Bedain sama yang tadi, nggak ada dependensi karena masih kosong. Dan nggak ada node modul juga. Nah, di sini kita mau nyoba cara pakai Moment.js. Di sini kan udah belajar, udah gue kasih tau nih cara pakai Moment. Nah, kita bakal install library si Moment ini yang tadi kita lihat. Nah, ini Moment.js ini bakal install ke directory belajar kita. Nah, cara install npm install Moment. Ini juga bisa multiple ya. Jadi kalau mau kalian install library lain juga bisa. Crypto misalkan atau course langsung kayak gitu atau Morgan. Ini bisa multiple. Kalau kita belajar Moment aja, jadi npm install Moment dulu aja. Nah, ini kalian install modul Moment ke dalam lokal kalian pakai JSON yang ini. Jadi muncul dependensinya. Nah, ini library-nya udah masuk nih Moment versi 2.294. Nanti kelihatan di node modules. Nah, kenapa kenapa masuk ke node modules? Karena default-nya dari npm itu bikin node module sendiri setiap ada library yang ke initialize. Nah, dari sini kita bisa ngelihat library-nya Moment dan code-code-nya Moment. Nah, ini contohnya nih, kayak function create. Nah, ini kita bisa ngelihat code-nya orang itu. Ini library orang semua. Jadi library itu kayak superset code-code yang udah dibuat sama orang lain, terus kita tinggal pakai doang. Nah, contohnya,
kita bakal buat. Contohnya kita bakal pakai yang ngubah current date ini jadi format kayak gini. Jadi fungsi momen ini kayak nge-format date gitu. Bisa ngambil time-nya juga, bisa ngambil harinya. Nah, cara gunainnya kan, oh ternyata harus initialize momen dulu, terus format di DMA-nya gitu. Nih, coba ya. Nah, kalau udah dapat modulnya, kenapa nggak pakai titik slash tadi? Karena kalau udah masuk ke node modul, otomatis require kalian itu ngebaca modul kalian yang udah dimasukin ke package.json. Nah, ini contohnya. Itu bakal ada momen. Jadi require terus string langsung udah kelihatan sih otomatis. Nah, ini bakal menginisialisasi si momen ya. Habis itu momen function format. Nah, ini sebenarnya ada banyak fungsinya. Jadi bukan format doang. Kalau dilihat tuh dapat semua function momen. Get, from now, inspect, segala macam dapat. Nah, contohnya kita pakai format dulu. Nah, itu cara penggunaan simpelnya library. Masih pakai kulit, kita bakal belajar internal modul dari Node.js-nya dulu seperti FS dan dan kawan-kawannya. Jadi nggak terlalu banyak pakai Node.js dulu. Cuman gue mau kasih tahu kalian cara pakai library ini kayak gini, biar nggak kalian bingung. Kayak yang perlu di highlight terakhir itu udah sih untuk malam ini. Untuk yang ke depan asinkronus ini udah jelas sama Sandika Gali, itu lebih bagus lagi penjelasannya daripada gua yang jelasin dosen kita semua. Menurut gua asinkronus dari Sandika itu udah lumayan mantep buat ngasih tahu cara JavaScript dan single thread language-nya dan non-blocking IO-nya itu kayak gimana kerjanya kayak gimana gitu. Habis itu ada tugas logic no lab encrypt tugas. Ya, jadi nanti ini tugas pertama kalian itu ngandelin modul. Jadi gue pengen nanti tugasnya itu bentuknya folder, isi foldernya ada package.json juga, dan kalian udah mulai ignore node modulnya. Jadi node modulnya nggak bakal dimasukin ke Git. Ntar tugasnya bisa kalian cek di sini. Nah ini tugasnya itu eh, pakai pakai function crypto.js buat nge-encrypt sama dekripsi sesuatu, sama nge-scheduling task dari momen. Ini kalian baca-baca aja di library. Jadi gue pengen kalian ekspor ke dua library ini dulu. Oke, itu aja untuk highlightnya. Ada yang mau ditanya untuk yang kedua? Ini belum semua ya, nanti bakal ada logic knowledge lagi. Sampai part 20. Misal, Yuk, misal pakai yarn boleh nggak? boleh, boleh. Oke, gue jelasin juga sekaligus deh. Jadi sebenarnya package manager itu bukan npm doang. Ada yarn. Yarn itu hampir sama kayak npm. Cuman yarn ini lebih maju lah. Karena dia lebih lightweight. Jadi dia tuh muncul karena masalah-masalah problem di npm. Nah, kalau nggak salah itu yarn itu udah pakai pakai yang kayak webpack gitu. Jadi kayak rocket pack. Jadi hampir semua modulnya itu di press jadi kecil banget. Kalau nggak salah ya dia udah pakai yang kayak gitu. Fiturnya si yarn yang baru ini. Mana ya? Plug and play. Gue lupa nama page-nya di mana. Jadi ya yarn itu sebenarnya lebih ringan lah daripada npm. Kenapa gak gue pelajarin yarn? Karena ramenya itu npm dulu awalnya Node.js. Jadi commonnya itu Node.js npm gitu commonnya. Jadi kalau nggak belajar npm kayak sayang banget gitu. Yarn itu opsional menurut gue. Tapi kalau ada yang mau pakai yarn nggak apa-apa. Itu silakan. Santuy. Ada lagi yang mau ditanyain? Going once, going to, nggak ada yang mana nih jadinya.
Udah pada jago nih berarti. Oh, lebih lagi memahami lah. Lebih kebingung kan, memahami dulu. Oh iya, makanya tujuan live class ini sebenarnya bingung awal-awal di highlight doang. Ini nanti bakal pas ngerjain itu bakal lumayan tahu gitu. Oh ya, jangan lupa reponya di fork lagi seperti biasa, PR lagi kayak awal. Nggak ada masalah kan ya sama yang gitu? Aman bang. Oke. Udah sih itu aja. Ada yang mau ditanya? Soalnya anak fase 1 ada yang mau nanya? Mungkin yang anak fase 0 atau yang belum belajar juga? Nggak apa-apa. Tanya aja. Mumpung gua masih hidup soalnya abis ini gua tepar. Loh. Ini tadi gua record bang. Oh, oke, bagus. Bisa di-share sih ke yang nggak join. Tanyain Nit. Tugasnya apa Oke, aja? Bang. Part 20. Nah, 420 ada jasa reser sama ATM Walah. sama Nah ya. ya nanti kalau lu gue bikin yang lain Bri. Sorry. Anjir. Wah, Brian dapat. Kalau lu yang lain Bri, antara sudoku sama catur sih. Baiklah. Boleh. Lu ada referensi nggak atau lu mau CP? CP apa? Competitive Programming. Iya, lu mau CP? CP mau ngapain? Ada banyak. Kan link list aja belum kan? Di tech cycling kan belum kan lu? Iya, belum. Ya, CP deh, CP. CP boleh. Oke. Ini sih sama nanti bikin root di terminal, jadi bikin backend gitu, backend root create update itu, tapi kita nggak pakai database, pakainya JSON. Jadi nanti bikin menu-menunya pakai proses RGV. Ya, itu sih tugas-tugasnya. Sama refresh logic. Itu aja week 2 week doang, nggak separuh week 1 lah. Aman, lebih ke banyak explore nanti. Paling ya week 3 week 4 baru kerasa gitu. Soalnya udah join table gitu kan, API baru. Week 2 nih lumayan ringan karena rest lah hitungannya. Week 2 tuh dari week 1 yang neraka tuh. Kalau personal ada yang mau live code gak Bri? Batch 2 PS1. Kemungkinan si Waze itu dia udah mau kelar cepet dia. Si Wei. Nah itu Oh, yang baru kemarin join udah mau kelar. Lu Smurf Wei. Smurf sebutannya. Smurf kah Wei? Wei jawab dong. Makan banget. Udah ada pindahnya. Wah, Wei jawab Oh, DJ. Ya dia smurfing lah bisa dibilang udah ngerti. Nggak mungkin jawab. Sampai dari segi pengodingnya juga udah pakai built-in function gitu. Wah, smurfing siapa? Salam kenal bang, Siapa sih? aku baru gabung aja di grup Discord ini. Oke, Des. Salam kenal. Ada tertarik mau belajar, Des? Siapa smurf? Ini baru tertarik bang, mau belajar dari dasar aja bang. Oke. Soalnya belum sampai ke sini soalnya. Oh iya. Nanti langsung aja ke daftar di sini. Nanti masukin di GitLab linknya, nanti kita kasih role personal. Ini jangan lupa baca part 1 sampai part 4-nya buat awal-awal instalasi aplikasi apa aja yang dibutuhin, Des. Oke siap bang. Kalau untuk laptop yang RAM 4 bisa nggak bang ya? Untuk Bisa. voice code-nya gitu. Bisa. VS Code tuh nggak kayak ini apa ngedit video harus render segala macam, enggak 2 giga 3 giga itu cukup, jadi nggak berat-berat lah. Kalau bener-bener lemot banget bisa pakai apa browser, ada namanya Playground, JavaScript Playground ini. Kalau lemot banget ya pakai VS Code gitu. Iya.
Ini bisa pakai kayak gini. Ini bisa juga. Jadi langsung nulis code di sini bisa. Jadi ada banyak cara sebenarnya buat ngoding itu. Terus ada lagi yang lain mau tanyain? Jadi itu tadi udah gue jawab ya. Jadi itu bukan cache sebenarnya. Itu apa namanya? API, sebenarnya ini React API tapi dipublikin sama dia. Jadi walaupun lu nggak login ke website itu tetap ke save ke database-nya. Ini anggap aja satu API ini. Isinya 5 data. Dari satu data itu ada satu objek nih, ada name, ada count-nya nih, ada React count-nya sama ikonnya kan. Gitu, mengaku fun. Boleh juga nih. Materi fase 2 bikin ini kali ya. Bikin website streaming anime. Tuh kata terkois tuh. Boleh. Baca manga bang. Baca manga boleh. Itu ada API-nya. Jadi manga itu ada API-nya kok. Manga public API. Itu ada. Nah, ini kayak manga-manga nih. Ntar kita konsum gitu. Jadi instead kalian baca manga yang banyak iklannya gini, kita bikin sendiri aja buat RPN bisa baca manga tanpa iklan ya. Tapi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris lah. Ini manga API kalau nggak salah udah dipakai banyak orang sih konsumen ini. Sampai movie juga ada. Itu anime juga. Search One Piece dapat datanya. Oh ya, paham. Nah kayak gini nih tuh. Kita kayak mau ngambil data manga aja lah, gampang banget langsung tahu library-nya apa, cara pakainya. Ini sama aja kayak require lah. Require, bisa ngecek animenya apa. Kita nyari One Piece dapat data One Piece-nya gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? 10 menit lagi. Di sana jam berapa ya? Jam 11 ya? Iya jam 11. Ini setengah 12 anjir. Bang, repo gua bang, udah gua hapus yang kemarin lu iya. Gua udah gua jawab. Kalau udah mau week 2, gua anggap kayak kalian week 1 udah pada semua. Soalnya waktu itu ngerjain bareng-bareng Harkon kan. Iya, yang susah itu bareng-bareng semuanya. Iya. Jadi menurut gua hampir semuanya udah ke-tackle lah. Iya. Oke. Jadi sekaligus ya satu komit ya? Iya, satu komit langsung semuanya. Nah ini nanti lebih bagus komit satu-satu ya, Farhan. Oh, komit satu-satu. Oke bang. Iya, biar kelihatan apa trackingannya. Dan juga kalau kalian mau ngerapihin code-nya atau sesuatu, di commit juga kayak Hardcon itu. Jadi pas Hardcon nge-review sesuatu nih, better solution with continue and clean code, dia commit beda gitu. Nah ini dia hapus kondisi sebelumnya, dia tambahin kondisi selanjutnya. Jadi gua tahu gitu perubahan Hardcon. Oh, dia punya solusi yang baru gitu selain ini. Gitu sih. Oke bang, siap. Nanti kalau kalian udah kayak biasa nih sama PR kayak gini, gua yakin dah pas kalian kerja tuh komitan kalian rapi gitu. Gak bakal diomelin sama bos kalian sama lead lah. Kayak satu komitan segala macam sabrek gitu. Bakal kayak gini nih nanti, ini rapi banget. Hitungannya karyawan teladan lah. Itu habit dari sekarang sih, dimulai dari ini nih, dari kalian belajar nih sebelum kerja. Ada lagi mau ditanya? 8 menit lagi. Kita masih ngobrol-ngobrol santai lah. Masih ada waktu. Atau hal lain di luar materi juga nggak apa-apa. Oh iya, gue mau sharing conference IT kemarin. Ternyata udah maju banget sekarang. Udah ada ChatGPT versi ini, versi dokter aja. Gila banget.
Udah. Iya. Itu udah dimonetize anjir. Maksudnya kan kemarin kita tahu waktu itu cuman kayak apa testing doang kan. Masih beta lah. Sekarang udah dimonetize. Ada namanya Mediaverse. Emang ada. Itu jadi ya kayak Halodoc nih, tapi nanya-nanya itu udah sama robot. Kan ada soal model yang masih mentahnya. Masih sebar. Iya, sekarang udah dimulai sebar. Kemarin gua konferensi ngobrol-ngobrol kayak semuanya udah disebar untuk yang media akhirnya. Nanti deh. Terus kemarin dibahas apa lagi ya? Ya pokoknya tentang kesehatan bakal lebih efisien lah dibanding sebelumnya yang manual proses gitu, bakal pakai aplikasi kebanyakan gitu. Kayak orang sakit gitu udah nggak pusing gitu diagnosanya kenapa gitu. Kalau zaman dulu kan kayak harus ngantri ke dokter terus harus check up segala macam.